Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara yang cukup fenomenal, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Isi, masih bersama saya, Bobby. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, saya sudah 3 kali ini meng-cancel, sehingga akhirnya saya sempat-sempatkan pada kesempatan kali ini akhirnya tersampai. Kalau selama ini saya selalu ngopi ini selalu mengundang tokoh-tokoh yang cukup terkenal, cukup berpengaruh, seperti Pak Wabub, Ketua LBH Ansor, Pak Guyupan Keris, ahli PAUD, terus apa Mas, BKKBN ya, BKKBN, ahli tentang reproduksi. Sekarang juga saya undang seorang tokoh tapi belum publik, masih figur. Beliau seorang angkringer, YouTuber, vlogger. Udah bayaran? YouTuber kan belum subscribe-nya 3.000 sekian ya kan, belum bayaran, viewer-nya sakeh. Saya berapa sekali konten paling 300 viewer, 600, 700 paling banyak, udah bayaran per bulan. Ya, ini kalau yang belum kenal, ini yang punya channel Angkringan PX. Perkenalkan Mas. Halo Mas Bobby, terima kasih untuk undangannya ke sini saya ini. Wapung sunatan undang. Ora yo, maksudnya suatu kehormatan bagi saya bisa berkolaborasi. Siap hormat. Nah, gitu. Terima kasih Mas Bobby untuk undangannya. Saya jauh-jauh dari bawah nih, dari Weleri naik, iya. Kehujanan di tengah hutan. Nah, berarti minggir. Kalau di tengah hutan kehujanan berarti keluar dari hutan. Aduh, ini saya kalah set nih kayaknya. Biasanya di bawah layar tukang ngatur ibu saya gelagepan. Lanjut Kak. Sampun no. Oh, gitu. Sampun. Nama kan belum? Oh ya, perkenalkan nama saya Popo PX. Saya asli. Nama nah. Beken. Nama beken tuh. Nama asli. Oh, nama asli dari bapak saya Parianto. Nah. Generasi tukul. Nama kampung, rezeki desa. Kota. Amin. Rezeki kota. Sudah berapa lama sampean menggeluti dunia angkringan? Angkringan dari 2012. Dulu pernah Mas, sama-sama kita tukang ngintip, cari muka. Hobi kita dulu cari muka. Tukang foto, tukang nginceng. Nah, tukang nginceng. Tapi dia melakukan lompatan jauh, langsung jadi seorang konten kreator. Udah lama konten kreator. Dulu sempat kayak konsepnya di tempat itu ada rumah apa gitu. Yang awal-awalnya dulu. Kalau upload nih YouTube di Facebook itu pasti sedang di rumah apa semacam studio itu. Ya konsep-konsep sederhana. Nah, sampai itu sebenarnya yang mana? Angkringan, YouTuber, apa vlogger, apa fotografer? Borong kabeh Mas. Borong kabeh. Saya yang selama ini tidak borong aja rasa fokus Mas sampean. Tapi sudah berapa Mas? Berapa konten yang dari YouTube? Dari YouTube 100 lebih ada, 100 video. Cerita perjuangan sampai subscribe-nya 3.000 sekian dalam berapa tahun? Itu dalam 2 tahun terakhir ini. Berarti lambat ya. Lambat. Kalau gabung di sini sudah 2 kali lipat ya. Berarti kali. Iya, 10.000. Ya itu, banyak kan YouTuber itu sombongnya di situ. Kayak saya subscribe 760 ada satu
konten yang ada iklannya aku senengnya pot. Nggak mikir monetasi dan kenapa, yang penting ada iklannya wis selangkah berapa langkah ke depan insya Allah ada. Berapa pernah diambil lah itu? Belum. Sedikit pasti kan? Karena masih belum diambil, kan? Sedikit. Iya. Dolar apa Yen? Nganu. Mangpi. Tapi kan dia tidak mau dolar loh. Maunya kalau mata uangnya yen cukup itu diambil. Ya sebenarnya ya apa ya Mas Bobi, apa pengetahuan di YouTube itu masih kurang. Taunya itu wah jadi YouTuber gajinya banyak, dapat uang banyak. Tapi setelah monet kok bikin malas ngonten lagi gitu loh. Karena mindset sampean gajian. Apa sampean ikut perusahaan gajian? Ya di Google udah mau gaji, ngelamar aja jauh. Tapi setelah monet emang benar-benar kaget. Kaget. Tapi seminggu 2 minggu akhirnya nekat ngonten lagi daripada sia-sia kan perjuangan selama ini. Saya membayangkannya kaget. Buka monetnya, aduh kok sidik modal 300.000 hasilnya emang tapi tentunya loh cukup sering sampai itu upload di TikTok ya, YouTube, IG ada kan? IG terus Facebook sendiri. Cuma masalahnya apa sebetulnya? Apa sampai enggak punya tim? Sampai enggak punya tim? Memanfaatkan publikasi. Oh gitu. Artinya enggak ada tim untuk ketika bikin konten itu. Tim gimana, di balik layar? Enggak. Oh tapi belum terkenal ya? Oh belum. Makanya kan enggak perlu tim. Belum. Iya. Kalau ini sebuah realita kehidupan 2 orang YouTuber yang belum terkenal. Beruntung saya baru 760, viewernya paling tadi berapa Mas? 80 berapa? 8.000 atau 10.000 ada kan? 10.000. Tapi kita punya tim, ya kan? Sekali. Saya aja masuk studio ini merinding guys. Terus terang. Ini studio kuburan. Merinding asli. Biasanya ngevlog nganggone HP. Iya. Karo ngopi bareng, weruh kamerane gede-gede jutaan rupiah regane. Iya. Belum tahu kan kalau kamera besar. Podcastnya Om Deddy Kobuser aja tidak sebesar ini kameranya. Tapi harganya hampir sama. Ya, saya pun sebetulnya kan kalau selama saya akhirnya bikin konten dengan teman-teman, konsep seperti ini kan wujud dari keresahan beberapa teman di luar sini ya kan waktu itu. Ayo, alhamdulillah konsep dari awal sebenarnya kita gini. Terus terang kan sebagai seorang amatir itu kan punya apa barometer saya itu adalah dari talk show, dan itu ternyata jadi doa. Itu salah saya, tidak perlu banyak penonton, viewer tidak perlu banyak, tapi dari konten yang kita tampilkan, podcast yang kita lakukan tuh nanti ada follow up. Ya sebagai contoh waktu itu sekolah alam Pringgondani Desa Bringinsari, akhirnya setelah itu banyak yang mentelepon, menghubungi kebutuhan sekolah itu apa. Terakhir itu kita membahas tentang undang-undang kekerasan anak. Iya, pokoknya kekerasan seksual itu. Akhirnya dalam selang berapa minggu, entah kebetulan Pak Presiden mengatakan RUU itu disahkan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu gotak-gatik-gatuk. Pas kita setelah kita podcast tentang undang-undang kekerasan
apa itu lupa nanti tak di konten terakhir ya Mas ya. Konten terakhir sih, sing LBHNU itu loh. Nah, itu saya sempat banyak yang japri saya. Wah, ini gara-gara kontenmu nih Bob. Nah, alhamdulillah. Cuman memang Pak Presiden kayaknya bukan dari itu kan. Hujanan enggak tadi? Hah? Hujanan? Enggak. Tadi kalau Sukoharjo hujan, saya mau naik mobil. Oh gitu. Sebetulnya sih sudah tahu, cuman kan buat band ono sing diomongke gitu kan. Nah, sampean kan tadi kita kan sudah janjian berapa kali ya? 3 kali. 3 kali. 3 kali ini berarti. Yang pertama enggak niat dia. Akhirnya benar-benar dijadikan enggak jadi, jatuh. Takdir, Pak. Takdir, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takdir sih. Takbir, Pak. Takbir. Iya. Terus yang kedua takdir lagi, pijet. Karena takdir itu tadi pijet ya kan. Iya dong. Iya. Biar sembuh, biar bisa kesini. Dan kalau sini takdir enggak? Hah? Takdir. Akhirnya bisa sampai sini ya kan? Iya bisa. Alhamdulillah. Amin. Boleh bisa ngopi? Bisa merokok aja boleh. Oh, siap. Kalau merokok soalnya saya tidak rokok kan kalian. Terus tadi sampai ngajak kok coba rene dhewe ramane. Nono kanca dongeng. Berarti suka dongeng sendiri kalau naik? Enggak. Nek nono kancane ra dongeng. Tak kira sering dongeng sendiri terus bedarani orang anu terus sing dibawa berarti padha. Ora, nah aku wis maris kon delemeng kaya sampean kuwi. Ini anak-anak baru-baru loh, nggak tahu siapa saya dulu. Tapi percaya atau tidak, ini konten yang paling nggak jelas ya kan? Nggak jelas. Ditanya temanya apa ya nggak jawab. Dan ini baru kali ini konten kita tidak langsung, tidak live. Biasanya live. Biasanya nanti kan banyak editan. Banyak editan. Itu nganu loh. Itu pelaku BLBI itu kan. Apa itu? Editan sih. Berat. Iki ada Wahyu itu yuk. Ya jenenge wong tuwa Pak meh guyonan cara enom ya wis. Mas dongeng Mas. Nggih. Perjalanan sampean dari dulu kok akhirnya kok padahal ya fotografer itu tidak apa namanya. Dulu kan kita gini kan. Iya, kemanapun pokoknya bareng terus. Tinggal jepret terus mulai apa Kapolri. Sangat. Kalau kita ikutnya kendal jepret. Saya sama Sukoharjo itu Andi. Ikut kendal jepret. Jadi enggak cuman potret, kalau di Sukoharjo potret. Siapa itu yang polisi itu apa? Anton. Saya dari Kanit. Saya jadi Kanit di Polsek Patean. Anton, Andi, terus Bang Ami sampean kenal? Patean. Oh nih, Nogiri Banaraja ya. Tuh. Terus Kapolisian mau belum pernah kayaknya. Gimana? Hunting bareng Kapolri katanya belum pernah. Saya juga belum pernah. Asli belum pernah. Di Facebooknya itu kayak pernah kok. 1 kali 2 kali. Cuma hunting bareng belum pernah. Tapi dia spesifik apa kuwi? Kategori tertentu. Tapi jadi foto gunung. Udah ngapa sih? Saya bicara fotografer aja lah. Iya. Fotografer dulu. Jangan. Yang sama jangan melebar. Jangan melebar. Satu kita bahas. Fotografer, terus fotografer, YouTuber apa angkringan sih? Fotografer, angkringan fotografer nyambi. Oh iya, tapi kan saya kenalnya fotografer. Fotografer. Pengalaman paling tidak mengasihkan apa? Di fotografer? Iya. Tidak mengasihkan. Yang akhirnya sampean tokas bosen, jenuh, tidak mau. Membatasi diri untuk tidak melakukan.
Pertama kenal fotografi kan itu dari anak-anak Waleri itu kan sukanya motretin model. Dari situ Kakek model ya. dari situ kan saya juga belajar cara motret, cara ngedit. Setelah itu saya pengen berkembang akhirnya melompat ke Semarang. Ke Kendal dulu berarti. Ke Kendal dulu kenal anak-anak kece. Semarang apa Semarang namanya? Semarang itu mata Semarang. Bukan sing sering kegiatan. Oh, itu. Pernah kok hunting bareng saya sama teman-teman Semarang. Lupa tuh. Udah lama, Pak. Terus namanya ke Kendal Jepret juga dikenalkan model juga. Akhirnya ada yang mengenalkan dari landscape, dari landscape wis niat saya landscape. Nggih, Pak Guru. Nah, akhir itu saya sudah mengenal landscape. Saya melompat lagi ke pemandangan. Pemandangan. Akhirnya saya melompat lagi belajar di komunitas Semarang, kenal anak sana. Akhirnya ya itu. Berarti enggak konsekuen sampai ini. Enggak konsekuen berarti. Ya, kita caranya mau melebarkan sayap harus kenal teman-teman yang lebih banyak. Kalau memang rencana melebarkan sayap tidak usah lompat-lompat. Gimana? Kan bisa terbang. Betul. Orang melompatnya enggak punya sayap. Muter kukur. Terus. Angel Mas ngomong karo wong tua, Mas. Sabar. Enggak, saya tanyakan itu apa yang paling sampai tidak disukai dari ketika hobi fotografi dan akhirnya sampai putuskan untuk tidak melakukan melebar. Yang melebar itu sayapnya saja, jangan pembahasannya. Oh gitu. Katanya suruh bercerita dulu. Kata siapa? Kata Mas Bobi. Saya bilang enggak kata. Oh gitu. Nah katanya kan berarti saya cerita. Yang saya iya ya. Tadi ceritanya fotografi ya. Yang saya bosan dari sebuah foto itu ketika saya mengenal videografi. Akhirnya saya belajar lagi. Enggak tanya, yang bikin saya bosan di fotografi enggak perlu. Ya saya tak cerita enggak perlu. Enggak perlu kan acaranya sampeyan. Kalau saya yang bikin saya akhirnya tidak mau melakukan di fotografi itu satu hal, yaitu ketika saya harus foto pemotretan privat dengan model, apalagi yang KT itu tadi, karena kesaktiannya perlu sampai ketahui, Mas Wid karuan. Fotografer itu selama fotografer itu sakti, Mas. Apalagi kalau yang kita shoot itu model, kita sakti. Kita mau suruh itu model untuk melepas kancing, kita harus sadar, Mbak, lepas enggak? Lepas. Itu saktinya fotografi. Nah, yang bikin saya lakukan satu itu, karena saya sangat bertentangan dengan adik saya. Iman saya kuat, aminnya yang tidak kuat. Apalagi kalau sudah foto gunung dengan puncaknya. Meledak ya? Meledak. Jengat-jengat. Aman kan? Aman. Rasa noti terus kan? Oh langsung, nggak usah pakai potong-potongan, Mas. Payah, curang. Nah, kemudian kan dari fotografi sempat gadget itu sempat kayak yang lain, Mbak. Apa? Sampai harus upgrade lensa, harus upgrade body. Oh iya, tadinya kepencot. Akhirnya saya memanfaatkan apa yang ada. Akhirnya yang ada punya teman yang dimanfaatkan. Enggak dong. Akhirnya kan memanfaatkan yang ada, ikut kontes, foto. Yang dikontes kan fotonya atau hasil foto? Hasil foto. Oh, tak kira hasil foto. Enggak tanya. Menang. Alhamdulillah. Sampai ke Rusia pernah. Fotonya. Fotonya. Iya, yang terkenal fotonya bukan orangnya. Ini ada cerita ini yang hampir saya foto. Jadi ini bukan ranah fotografi, tapi komennya sama. Komennya hampir sama, komennya hampir sama. Jadi yang terkenal fotonya kan bukan orangnya. Cuma ini contoh, sampai saya dikatakan tukang khotbah. Jadi
di grup kopi itu ada teman yang mengupload bahwa salah satu teman Pak Geruyung itu ikut lomba kopi Robusta di Bali dan dia dapat juara 1 kategori Robusta. Terus diupload ada satu teman kopi yang cukup senior lah, tapi usianya masih di bawah saya, bilang gini, itu yang terkenal kopinya bukan orangnya, foto. Yang sampai Rusia fotonya bukan orangnya. Terus sampai Rusia pulang bawa oleh-oleh nggak itu? Kan fotonya? Oh iya, makanya kan sudah sampai Rusia. Pulang bawa oleh-oleh. Ya paling sertifikat. Oh, sertifikat. Berarti sertifikat setiap bulan dapat dong? Enggak dong. Loh, saya kalau sertifikat aja dapat. Itu kan lain, Pak. Terus dapat sampai Rusia dapat? Itu kan waktu itu pameran satu, kalau nggak salah acara Wonderful Indonesia. Yang lolos itu anak Semarang 2 termasuk saya. Pakai gadgetnya pakai apa dulu? Dulu pakai Canon berapa? 30D. Lawas Tapi banget. kan layarnya wis udah besar, sudah bisa buat video. Belum kan? Itu yang 30 itu belum? Belum. Yang udah itu 60, Pak. 60. Tapi 60D. saya 70D tapi enggak bisa. Enggak bisa video. 70D itu sudah semi pro tapi yang lawas 2005 itu produk terakhir 2005. 30D enggak. Suaranya sudah cekit. Masih wagu. Itu sebenarnya kalau besar enggak cengit-cengit. Apa? Cengat-cengat gitu. terus habis itu selain dari Rusia? Dari Rusia lokalan Kendal. Kendal paling Piala Bupati. Sering film juga pernah ya? Lah itu. Terakhir malah diundang Bupati itu diundang apa mengajukan diri untuk diundang? Surati lah. Oh, Surati lah, langsung. Bupati itu hari gini nyurati. Kan nggak bisa. Surat elektronik. Oh, elektronik, email. Kodang. Popo. Ya ini jenenge Parianto tapi diundang Bupati. Jenenge Parianto, panggilannya Popo dipakai Bupati. Saya Teguh Dianto, panggilannya Bobi, cuman tapi saya enggak manggil, pakai bupatinya ke sini, kita undang. Sangar saya kan. Itu pas lomba foto apa lomba video itu? Itu lomba film. Mengenalkan tentang apa sih yang menarik di Kendal gitu. Terus follow up-nya apa setelah sampean itu memenangi sebuah kontes film di Kendal? Terus setelah itu seperti apa? Atau sekedar sampai menang sudah di jejak digital pernah Popo berarti atas nama siapa? Atas nama Angkringan PE menjuarai ini kelas ini atau ada tindak lanjut dari lomba itu diajak konten atau apa sama? Enggak, cuman waktu itu kan penyerahan hadiah. Tapi saya ndablek sekalian ngevlog dari rumah, ngevlog perjalanan sampai kantor rumah dinas kantor bupati. Saya ngevlog di situ dan ndablek aja langsung ngajak ngevlog bupatinya sama itu Mbak Caca itu. Untungnya saya belum selevel Deddy Kobuser loh. Punya podcast sampai tak undang tapi sampai nonton juga. Dokumentasi Pak, iki ora bakal tak tayangke. Enggak apa-apa tayangkan, enggak apa-apa, tapi setelah kita tayang. Mbak. Paling wis full. Dokumentasi. Betul. Terus cuman situ. Terus pengalaman terus Bupati mengadakan lagi lomba dimatian aja, Mas. Utuh. Memang Tidak apa-apa. Artinya kalau ya joklo, dong pegi gambar nying. Kalau ngomong rusura sih. Bepeng ngaju kamu lo. Terus. Ya itu kan setelah itu Bupati mengadakan lomba lagi, lomba tentang COVID. Ya. Waktu itu. Maksudnya COVID-nya terbanyak siapa? Gitu? Enggak, tentang
antisipasi COVID gitu loh. Nah, itu saya masuk lagi tapi juara 3. Antisipasi sampai tahu artinya apa? Apa itu? Nggak tahu. Nggak kok ngomong, nggak tahu artinya kok ngomong. Ya cara mencegah. Cara mencegah. Pagi saya enggak. Apa itu? Anti itu berarti enggak. Sip itu bagus. Asi itu jujas. Antisipasi. Iya. Kan kalau dipenggal anti itu tidak. Sip itu bagus. Sip bagus. Asi itu jujas. Tidak bagus susu. Jujasnya tidak bagus. Caleng. Oh, jadi sensor Mas. Awas lo sudah dulu. Nah terus. Nah itu saya pakai konsep apa film tentang dokumentasi mengangkat tema asli pernah di COVID kan, cuman waktu itu kan wah kimriang tonggo-tonggo njur dodi Pak, sampai akhirnya itu keluarga saya sendiri sampai suratnya keluar dan dinyatakan tidak positif, negatif gitu aja, negatif, usulan tidak positif, negatif. Cuman terlalu formal. Sudah tadi kan saya bilangin ngomongnya nggak usah formal. Oh gitu. Iya, tidak positif, negatif aja. Basa Jawa apa? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Coso rapi wae gambar nyasi. Siap. Ya oke, cuman apa? Penguburannya di pakai peti dulu. Adalah saya cuma masih punya dokumentasinya. Kisah nyata. Dijadikan dokumenter. Dokumenter, terus saya izin sama paman, Pak Lek, Bule, kalau buat gini gimana? Nggak apa-apa. Akhirnya masuk nomor 3. Dan dari berapa peserta? Dari 100 lebih kayaknya. Berarti nomor 3-nya itu kurup gitu. Kurup, tapi saya ikut main. Iya. Daripada nomor 3 dari berapa saat? 5 kan? Tapi seneng loh Pak, videonya dewe dipasang Videotron. Cuman harusnya gini, harusnya. Kita bicara harusnya. Itu harusnya apa Maidu? Mai aku, du ki lakukan. Oke, siap. Maidu. Siap, Pak Guru. Aku lakukan. Siap. Harusnya. Iya. Kan sayang gitu loh, punya warga yang kreatif itu sebenarnya kalau bupati tidak mumet itu, tak pusing. Mau bikin film pendek, ngapain saya harus mengeluarkan budget? Kasih lomba. Atau yang sudah ini dilombakan kembali untuk mendapatkan terbaik, kemudian diikutsertakan di setiap kegiatan. Karena beliau itu punya tim sendiri pasti, iya, pasti. Karena ada Kominfo, ada apa kan, ada tim kreatif sendiri. Tapi kurang maksimal. Kebanyakan public figure yang sekelas pemimpin daerah itu jarang untuk mengoptimalkan. Beda kalau memang sudah itu jadi sebuah pekerjaan ya kan. Seperti konten kreator yang sudah terlalu di puncuk sampai kita lihat aja tidak kelihatan kan. Nah, itu yang sebetulnya disayangkan gitu. Harusnya kan ngapain kita pusing, kita ada dengan PE, ngapain kita untuk pusing, kita ada Afuza gitu loh Pak. Jadi tidak hanya angkringan PK, Pak Afuza juga ada Pak. Cap. Ini Afuza. Ya. Afuza apa Mas? Net. Afuza TV ya. Kita di konten channelnya Afuza TV. Afuza TV. Kantor kita namanya afuza.net, Digital Publishing, dan acara ini sebetulnya disupport oleh Afuza Food. Nah, jadi di Afuza TV itu, di afuza.net itu ada Afuza TV, Afuza Multimedia, Afuza Food, terus Afuza Store, ya kan? Kita berusaha dan sekarang sedang melaunching Afuza Garden. Iya, kita akan menjadi raja kebun di Kendal. Kopi yang kita share nantinya untuk mengangkat kopi Kendal.
Mantap. Ya. Tadi itu saya suruh-suruhan loh dari fotografi loh ya. Kemudian sekarang angkringannya. Angkringan. Nah. Oke. Tapi di sana duduk ya orang ya. Duduk lah. Angkringan juga kan nangkring. Duduk. Tapi sing nangkring sampean tok pasane. Iya. Sampean tok. Karena saya enggak bayar kalau saya enggak enaknya gitu. Jadi kalau ngopi tempat saya kan akhirnya enggak enak juga mau tak tarik bayar atau wah aku nek nongkrong ora bayar, masa tak bayari. Saya enggak mau saya jadi gelendengan gitu loh. Itu enggak enaknya. Terus. Ya, apa nih angkringan gimana nih? Angkring. Angkring itu kan sebelum fotografi sudah angkring. Sudah angkring. Ya di situ itu. Dulu di wetannya lagi. Karena kenapa saya tanya itu? Saya kenal sampean itu sebagai seorang fotografi. Yeah. Terus kemudian membranding ini angkringan yang di Taman Kota itu. Taunya orang kan akhirnya oh saiki popo fotografi wis sepi buka angkring kan gitu. Padahal sebelumnya sudah ya. Sudah. Cuman sampai saat ini dari pertama buka itu tendanya angkringan tuh nggak tak kasih nama. Oh gitu. Jadi kalau dikasih nama SD negeri mana gitu. Oh, nggak tak kasih. Itu tenda mau kemah ya. Terpal wis, terpal. Saiki wong Jakarta muni terpal rak ngerti lah lek. Enggak tahu. Tenda. Karena saya orang Pramuka kalau tenda identik dan kemah. Betul. Lanjut. Nama angkringan. Angkringan. Jadi kenapa kok akhirnya kok justru angkringan ini yang jadikan branding di konten sampean, di channel sampean? Karena ya sudah apa ya? Bingung mau apa lagi gitu loh. Mau hobi apa lagi? Dari jiwa saya sudah jiwa seni gitu loh. Udah senang dari musik, dari foto, belajar lagi video. Terus saya punya pekerjaan tetap sendiri sebagai dagangan. Jadi saya patenkan untuk itu, pakai nama angkringan aja biar mudah dipahami. Dan ini rencana dari Mas Bejo itu suruh nemplei tulisan. Apa? Yaitu angkringan PE gitu. Iya, karena kayak orang kalau kita lihat itu yang truk oleng itu kan belakangnya tetap ada MMT-nya yang Enggak apa-apa itu, cuman kan itu sebenarnya bukan saran yang luar biasa. Udah banyak kan iya, biasa kalau nyarankan orang harus tempel itu tulisan itu biasa. Udah banyak. Enggak wow gitu loh. Perhatian seorang teman itu belum anu. Iya kalau teman tuh kan enggak cuman mbok ditulisi itu enggak. Bahwa dia pesan MMT, berarti gitu aja langsung. Enggak cuma sekedar usul kan. Siap. Jadi temannya memang belum terlalu care dari sama-sama. Betul, Mas Bejo. Daerah agak lebut di sini ya. Psikologis kita kan sudah gitu. Kopi sih. Iya betul. Tapi kan sebetulnya kalau dia itu pintar memanfaatkan momen, Mas. Pintar. Jadi pas bencana dia bikin video. Saya tidak bisa kan. Oh saya gimana caranya kalau bencana tidak ada fotonya kok. Kalau cari orang-orangnya cari tidak ada fotonya. Kalau dia pintar. Kita lagi sama-sama ada konten kreator nih kan. Dia pintar ya. Pakainya kamera yang warnanya orange juga. Iya, Canon ya. Itu Olympus. Kameranya bagus. Tapi saya masih ingat waktu itu. Iya, saya juga masih ingat saya. Waktu itu hujan-hujan, saya ditanya jenengan, wis monet durung, tak bayar aku ya. Engko nek iki goleki wong susah ki ora monet ya nek Pak bayar sampean. Wah, aku nggih tak eling-eling nganti saiki iki. Multimedia wis ditawarke 3.000 sekian subscriber. Wis delay ya Mas ya. Mas sudah tak kasih lihat ini. Enggak apa-apa, anggar wani duite. Loh, harusnya situ yang ngomong gitu. Kan dikit urung monet sih Pak. Pas iya. Alhamdulillah 5 hari langsung monet. Berarti Google sudah paham. Ini kalau dikasih sama Abu Isa, ini Abu Isa kaya ini. Terus terang dulu setahun nyari 4.000 jam tayang susah. Waktu ada itu bencana itu saya gabung jenengan 5 hari dapat 8.000.
jam tayang langsung pengajuan. Lolos 2 hari. Itu dikerjakan sendiri, editingnya juga sendiri, sampai sendiri. Saya sendiri, saya kan Mas Bejo ikut Mas, ikut tim timnya. Ikut kru dia. Ikut kru, pegang apa dia? Dia pegang sembarang. Barang. Sembarang. Lagi kan pegang jidat, saya monet urung. Tapi Mas Bejo ora iso guyu ya? Ora. Diguyoni ora. Ora iso. Kecuali ning ngarep kamera. Gitu. Heeh. Nah tadi nanti tak suruh sini aja nak mau. Dia nganu, fokus. Fokus. Beripik. LKS berarti. Kalau nggak ada budgetnya nggak bisa. Oh gitu. Aldi Tahir. Karo udut geng, tulung geng. Mas, udut Mas. Tuh. Oh seneng ngerokok iki saya. Iya. Ora. Jarum kan aja kan. Jarum. Tapi percuma diomongin ini signatur juga orang jarum udah garam dahan lu kok. Cuman saya pernah ditawarin kalau komunitas nanti signatur mau support, semoga signatur tahu ini Gedang Garam. Saya dulunya si Gedang Garam lah Mas, signatur. Saya udah disupport loh Pak. Enggak boleh ding. Udah disupport loh. Udah. Nah, sing ngopo? Kemarin kan aku bikin giveaway itu. Oh, giveaway itu. Oh. Sangat urung sekelas Baim, urung sekelas kayak giveaway. Udah lu bayaran. Hadiahnya apa hadiahnya? Hah? Hadiahnya apa? Topi, tumbler, kaos. Udah itu aja. Ya kan gue nyeneng-nyeneng ke viewer Pak. Iya. Ada kiat enggak? Sampai sebagai seorang konten kreator yang akhirnya sudah monetasi, ya kan? Kalau sampai rasakan tuh memang ini sebetulnya apa jenisnya? Laki. Hah? Laki. Nah, laki, bukan laki. Laki kan lanang. Bahasa Indonesia apa Bu? Keberuntungan. Mendominasi faktor keberuntungnya atau memang ada bahasane coding Mas, algoritma atau apa sebetulnya ketika sampai mencapai 4.000 jam sampai 5 hari waktu di offshore itu sampai 8.000 itu betulnya karena proses atau karena keberuntungan menurut sampean loh. Mungkin keberuntungan Pak. Nah, keberuntungan itu yang mungkin konten kreator jarang mengakui. Keberuntungan. Iya, kecuali kalau sekelas Atta, sekelas Trans mungkin sudah bukan keberuntungan kan, karena pernah itu si Sultan Andara itu mengatakan untuk bayar laptopnya aja per bulan itu, bayar listriknya itu karena 21 laptop, tidak mungkin kan kalau Raffi Ahmad beli laptop yang 2 jutaan tidak mungkin kan. Minimalnya 15 juta atau 20 juta kan, kalau kali 20 kan wajar. Ternyata timnya kan banyak. Tapi terus terang saya itu waktu itu ada offshore itu, saya kan konten siang kan, siang sampai sore. Pagi sampai siang itu saya masak. Siangnya saya main ke posko utama itu kan, sambil ngonten. Jadi sekali ngonten itu saya dapat 3 konten. Saya edit jadi 1, 3 hari mata saya nambah minnya. Sampai ini nggak apa-apa kalau matanya jangan otaknya aja nambah. Sampai ini gini itu ngeblur Pak. Gitu. Wah asik loh, berarti nggak usah beli lensa yang bokeh ya. Bokeh nggak usah. Cuman ya itu keberuntungannya itu. Jadi kita 5 hari kita dapat email, kita dulu bukannya sudah punya email? Kita dapat email, dapat kotak masuk. Oh, dapat surat. Dapat surat. Kirim. Kira dapat email lagi, kita bikin sendiri aja bisa, ngapain dapat. Terus. Ya itu. Kudu improve ono lho Mas. Jangan sampai jeda sekian detik aku mati garing nanti. Viewernya belum banyak, tambah sampean nggak bisa pancing lagi. Ya sebuah keberuntungan, asli sebuah keberuntungan. Karena apa ya? Karena yang saya dapatkan waktu nge-YouTube tuh, kowe ngopo sih dolan YouTube wong bayaran ya ora, kok dilakoni ngono. Kenapa? Karena saya konsisten. Ibarat
apa ya? Kenapa enggak ditanya lagi? Lah sampean ngapain makan kalau kakinya lapar lagi? Nih, bagus nih. Iya. Ngapain sampean kerja kalau hanya capek kan gitu kan? Soalnya aku tipikal wong mulai dari sing kalem. Iya. Kalau saya ditanya, ngapain kamu kerja kalau akhirnya bayaran kan? Ya akan ada di suatu titik ketika kita sudah mencapai finish, kita pasti akan ngunduh saran. Iya mas, di mana saja. Kalau sudah titik itu finish mas. Kecuali koma. Karena kalau titik itu kalau kita Berhenti. mau mulai harus huruf besar lagi. Kalau udah kita sampai titik kita akan finish. Iya, semua orang paham mas. Yang pernah sekolah enggak sekolahnya tahu kalau titik berarti berhenti. Apa meneh? Salah ngundang wong iki. Aku. Tapi memang ini konten yang paling tidak terstruktur. Lah ya, bener tak jawab. Konsepnya apa? Ngalir wae. Apa banyu ya? Apa air kehidupan ya? Ojo takon masalah gaji takoke celeng. Disensor sing terus Mas. Sebenarnya saya itu berusaha mencari konsep yang pas. Selama ini kan ya ini pengalaman saya di depan kamera ya di podcast ini. Tadi kalau orang biasanya di depan mic, di panggung, di depan audiens yang lain off air itu kan bisa ya kan. Kemudian akan terjadi apa yang namanya kamera sindrom ya kan. Tapi saya kebalik, berapa kali ya pas lomba apa kayak aku kan dari MC karo Mbak Ika kaku, ya kan kaku kayak enggak dulu saya merasakan nyaman ketika ya mungkin karena saya sebelum akhirnya program ini kita launching pertama itu sempat cari referensi sih ya antara talk show atau podcast. Tapi kalau talk show kan harus teranu biar kalau saya melihat referensi kayak itu punya Deddy Kobuser, punya spot candu itu siapa Boris sama itu kan sempat baca skrip juga itu kan. Tapi saya sebenarnya enggak seperti itu sebenarnya. Saya pengen punya program itu ya kayak orang ngobrol di syuting gitu ya, orang ngobrol di ya jadi enak. Ya ada kalanya kita mengundang seseorang yang punya feedback ke netizen, ke penonton gitu kan, sehingga akhirnya makanya kan selevel sampean pun nanti pasti ada feedback gitu. Dan pesannya kan jangan patah semangat kan gitu kan. Berapa tahun dari pertama kali konten pertama sampai akhirnya monetasi? Dari 2016 buat konten pertama. Vakum 2018 mulai aktif, mulai konsisten ngupload terus sampai 2020 berarti. 2020 monet. Nah itu tadi sedikit tentang proses perjalanan panjang seorang Popo yang sebagai pengusaha angkringan yang belum punya cabang ya kan, tapi dia berusaha membuat cabang-cabang penghasilan pundi-pundi uang di videografi gitu. Kalau sekarang orang taunya YouTuber, padahal lebih ke konten kreator. Kalau dari TikToknya sudah ada, dapat berapa? TikTok terakhir dapat 2,5 juta. Nah, ada tipnya untuk tiktoker baru ini. Gimana sih? Kok iso dapat 2,5? Endorse, saya dapat 200.000 deh kan. Dari endorse Pak. Endorse. Jadi kita dulu saya ndablek. Jadi kalau ada teman punya usaha, ayo usahamu kenalke ning nggon kontenku. Lha apa ngene wis aku ora pak njaluk larang-larang, ora kei rak apa-apa. Sementing saling menguntungkan.
Kadang kayak kaos siji, kadang kayak kaos loro, kadang kayak rokok, kadang kayak Padahal itu Anggo ST. bukan endorse rokok kan? Bukan endorse rokok tapi kasih rokok. Dan perusahaan rokoknya sendiri tidak berterima kasih. Heeh. Dan Payah terus ya. ngoli gitu kan. Ini Mas Popo yang kata rokok dari itu. Terus ya itu Pak. Semakin kesini saya akhirnya membuat forum WA. Forum WA itu saya ngerangkul youtuber dari Kendal, dari Weleri, dari Sukoharjo belum. Itu dari murid tuh Mas. Punya murid ya. Bu cari Bu Men. Mau patah WA nih? Balas sudah? Hah? Balas sudah? Mau patah WA belum kesampaian? Di WA ada apa ya? Foto. Kita lagi podcast ini. Oke. Iya. Apa? Oke, kita selfie dulu bentar. Run. Muridnya Bu Care. Namanya Mbak Widya. Saya suka. Tapi tak takoke ora kenal sampean no. Nah, Bobby. Ora kenali. Nah, aing. Ora kenal. Tapi ketemu wongnya langsung kan. Sombong sama. Ya tapi itu. Artinya Saya aku ngomong urung ngomong. Lah mau apa? Karo Pak kenal ke nganu maksudnya, forum YouTuber gitu. itu. Jadi saya bikin forum YouTuber itu dari lewat grup WA. Tadinya 3 member aja, termasuk saya. Berjalan 1 tahun, sampai sekarang udah ada 50 member. Jadi kita di situ yang pemula-pemula kita rangkul. Kita adain CEO, kita adain nobar untuk yang pemula biar CEO dapat itu apa? shot optimis opo kayak lali aku apa bahasa Inggris aku ngerti yo CEO C-nya shirt SEO S mau CEO mau SEO SEO ngerti sih ngerti Nah. kalau SEO tahu kalau makanya yang tadi kata CEO SEO ya iya. ya gitu Terus kita kan lagi mengadakan program SEO terus nobar bagi YouTuber pemula yang susah untuk mendapatkan jam tayang kita bantu. kan. Kita rangkul semua. Jadi kan saya itu masuk yang diperhitungkan. Apa itu? Jam tayang. Enggak. Apa? Konten kreator sekelas saya termasuk sampean perhitungkan. Kok iso? Karena saya tidak dipanggil. Berarti takut kalau saya nanti dapat banyak. Kan saya belum kesini. Nah ini sekali kalian kenalkan. Oh gitu. Nah, Tapi saya diundang nggak? diundang kan? Saya udah kopdar 3 kali. Oh gitu. Udah kopdar 3 kali, yang meledak kemarin tuh terakhir di Bendungan Juwero. Itu ada 25 peserta yang hadir. Kita juga udah undang Mas Nathan, kebetulan masih sibuk. Ini rencana sebelum puasa kita akan mengadakan kopdar lagi di Sambung Sari. Kita akan rencana mengundang Kapolsek. Terabas Mas. Kita akan rencana mengundang Kapolsek sama Pak Camat. Begitu. Nanti kita mengundang juga Mas Bobi Masih. sama timnya. Sip. Kita pakai mobil. Kan punya mobil. Iya, catat aja. Gue sih Pak kenal kayak Witok sih. Ya. Sekali lagi tidak ada sesuatu yang instan ya. Instan ya. Untuk proses ada. Cuman tergantung kita. Kita proses itu mau kalau paket kita mau dulu kalau zamannya pos itu kita mau pakai perangko yang apa kan gitu. Iya. Paket kilat ya kita akan kilat. Tentunya kan dengan sesuatu yang cepat itu kan juga finansialnya juga lebih. Kita bisa mau 1 tahun monetasi sekian puluh juta 2 tahun atau 6 bulan kan tergantung itu. Tapi intinya sekali lagi tidak ada sesuatu yang kita dapatkan lebih itu dengan proses yang tidak lebih kan gitu. Oke. Terima kasih Mas Bobo. Podo-podo. Ini sebetulnya ini 1 jam, cuman khawatir karena acara meneng, ya kan nanti yang lebih gayeng lagi kita. Siap. Kapan-kapan kita juga diundang ke sana kan gitu. Insya Allah. Ya. Siap Pak. Oke. Sobat Ngopi yang budiman, demikian tadi. Ini kalau mau channelnya ya, kalau channelnya Angkringan PX, silahkan di subscribe,
dilihat, kalau perlu dibully. Kalau ada konten yang jelek langsung aja, tidak apa-apa, sah-sah saja. Selama masih pada jalurnya, mau bepeng, mau ngaju, mau apa-apa, tidak apa-apa. Ala-ala orang Muleri, tapi kalau suka jangan, tidak tahu. Cah hijrah ya. Saya Bobby. Saya Popo PX. Sampai jumpa di podcast yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.